Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Atanaswa dengan NIM 24070160139 akan menjelaskan proses terbentuknya janin dalam Islam. Saya akan membahas dua materi, yaitu proses terbentuknya janin dalam Islam menurut surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan teratogen dalam budaya Jawa. Proses terbentuknya janin. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal mudghatan idhaman fakasawnal idhama lahma. Summa ansha'nahu khalaqna akhar. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun terutama ayat 12-14 menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Pada ayat 13 dijelaskan bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah, air mani. Jadi saripati tadi itu merupakan makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani kaum wanita disebut dengan sel telur atau ovum, dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Kemudian ayat 14 menjelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula atau 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 4 atau 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi kesimpulannya, Al-Mu'minun ayat 12-14 ini membuktikan perihal proses penciptaan insan yang sangat unik. Proses penciptaan insan diuraikan mulai unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim sehingga menjadi makhluk yang tepat dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Selanjutnya, teratogen. Teratogen adalah zat atau agen yang dapat menyebabkan kelainan pada janin selama kehamilan, sehingga dapat menyebabkan cacat lahir. Teratogen dalam budaya Jawa. Teratogen dalam konteks budaya Jawa dapat dipahami sebagai faktor lingkungan atau perilaku yang dapat mempengaruhi perkembangan janin selama kehamilan, yang dipengaruhi oleh tradisi, kepercayaan, dan praktik budaya. Kepercayaan tradisional. 1. Pengaruh perilaku ibu. Dalam budaya Jawa ada keyakinan bahwa perilaku dan kondisi emosional ibu hamil sangat memengaruhi kesehatan janin. Ibu hamil diharapkan untuk menjaga suasana hati dan menghindari stres. 2. Pantangan makanan. Ibu hamil seringkali
Disarankan untuk menghindari makanan tertentu, seperti makanan yang dianggap panas, pedas, atau dingin, seperti mentimun yang dipercaya dapat mempengaruhi kesehatan janin. Dampak visual dan lingkungan. Ada kepercayaan bahwa melihat sesuatu yang buruk dan atau berbahaya seperti hewan tertentu dapat mempengaruhi perkembangan janin. Ibu hamil diharapkan menghindari situasi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau ketakutan. 4. Ritual dan upacara kehamilan. Beberapa ritual dilakukan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin, seperti selamatan atau ritual doa dan yang melibatkan sesaji. Ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan dari kekuatan spiritual. 5. Peran dukun atau bidan tradisional. Dukun seringkali diminta nasihat dalam proses kehamilan. Mereka dipercaya memiliki pengetahuan tentang cara-cara tradisional untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. 6. Dukungan sosial keluarga dan komunitas. Dukungan dari keluarga sangat penting bagi ibu hamil. Lingkungan sosial yang harmonis diyakini dapat membantu mengurangi stres dan mendukung kesehatan mental ibu. 7. Pendidikan dan kesadaran. Ada peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan reproduksi. Banyak ibu hamil kini menggabungkan saran tradisional dengan informasi medis modern. Teratogen dalam budaya seperti jamu gendong, temulawak telah menjadi fokus peneliti untuk mengetahui efek terhadap perkembangan janin, berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait. 1. Jamu gendong temulawak. Penelitian yang dilakukan Apriani Dewe 2018 menunjukkan bahwa jamu gendong temulawak tidak menyebabkan teratogenik pada tikus mencit selama masa organogenesis. Namun dosis lebih dari 1,04 mili dapat menyebabkan efek teratogenik. Kedua, ada ekstrak daun asam jawa. Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak daun asam jawa atau Tamarindus indica L tidak memiliki efek teratogenik pada tikus putih atau Ratus norvegicus selama masa organogenesis. Dosis 14 mg atau 200 gram BB tidak menimbulkan efek toksik atau teratogenik. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.